Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Diana Nuramalina dengan NIM 202300500132 dari kelas SI 23F. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi statistika dan probabilitas yang dijelaskan pada pertemuan pertama oleh Bu Dita. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dasar dan statistika deskriptif pada chapter pertama. Baik, mari kita mulai saja. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai apa itu statistika dan statistik. Menurut Sujana pada tahun 2002, statistika merupakan ilmu yang membahas cara-cara pengumpulan data, pengolahan data atau analisis, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan analisis yang dilakukan. Sedangkan statistik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan catatan angka-angka atau bilangan yang dikumpulkan, ditabulasi, digolongkan, sehingga dapat memberikan informasi yang berarti mengenai masalah atau gejala. Statistik itu bisa berupa angka, teks, gambar, video, atau suara. Sedangkan statistika merupakan ilmu yang mempelajari cara mengolah data tersebut. Jadi dapat kita simpulkan bahwa statistika itu merupakan ilmu yang mempelajari data, sedangkan statistik itu merupakan datanya, dan penyajian data tersebut bisa berbentuk histogram, diagram, atau bahkan tabel. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai descriptive statistics. Yang pertama ada penyajian data, yang kedua ada pengelompokan data dan histogram, yang ketiga ada measure of central tendency atau ukuran gejala pusat, yang keempat ada measures of variability, yang kelima ada skewness dan kurtosis, dan yang keenam ada hubungan antara mean dan standard deviation. Statistika merupakan suatu ilmu yang membantu kita dalam membuat keputusan yang terbaik. Kenapa dikatakan demikian? Karena statistika melewati 3 tahapan. Yang pertama, pengumpulan data, dan yang kedua, analisis data, dan yang ketiga, penarikan kesimpulan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pembagian statistika. Statistika dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, descriptive statistics, dan yang kedua, inferential statistics. Descriptive statistics yang pertama ada mengumpulkan, mengorganisir, meringkas, menyajikan, dan menganalisis. Sedangkan inferential statistics itu memprediksi dan meramalkan nilai parameter suatu populasi, pengujian hipotesis untuk nilai parameter populasi, dan membuat kesimpulan, sehingga dapat disimpulkan bahwa descriptive statistics hanya menggambarkan kondisi data secara umum saja, sedangkan inferential statistics dapat digunakan dalam membuat kesimpulan dan mengambil keputusan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tipe data. Yang pertama ada kualitatif atau non-angka yang berbentuk kategori atau nominal, contohnya seperti warna, gender, dan suku bangsa. Dan yang kedua ada kuantitatif atau nomor yang bisa diukur dan dihitung atau measurable or countable. Contohnya seperti temperatur, besar gaji, dan skor ujian. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai jenis data. Yang pertama ada data kuantitatif yang terdiri dari data diskrit dan data kontinu. Data diskrit merupakan data hasil perhitungan yang hasilnya integer atau bilangan bulat. Sedangkan yang kedua, data kontinu merupakan data hasil pengukuran atau measurable dan hasilnya itu merupakan desimal atau float. Selanjutnya terdapat skala pengukuran. Skala pengukuran itu dihitung dari yang terendah sampai yang tertinggi. Dan itu dimulai dari skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala ratio. Dan ini disingkat menjadi NOIR. Skala nominal. Skala nominal itu cirinya berbentuk label dan tidak bisa dijumlahkan secara matematis. Contohnya jenis kelamin. Yang pertama kan ada jenis kelamin perempuan dan ada jenis kelamin laki-laki. Selanjutnya ada golongan darah seperti golongan darah A, B, O, atau AB. Yang kedua ada skala ordinal dan cirinya berupa tingkatan, contohnya tingkat kepuasan. Yang pertama kan ada SP yaitu sangat puas, yang kedua ada P, puas, yang ketiga ada TP, tidak puas, dan yang keempat ada STP atau sangat tidak puas. Dan contohnya juga ada juara dalam kelas, contohnya juara 1, juara 2, juara 3, juara 4. Dan misalnya dalam pilihan, yang pertama pilihannya lebih dari 2 juta, dan yang kedua 2 juta sampai 4 juta, dan yang ketiga kurang dari 4 juta. Selanjutnya ada skala interval yang cirinya merupakan nilai 0 tidak mutlak. Contohnya pada suhu, 0 derajat pada Celsius itu tidak sama dengan 0 derajat pada Kelvin. Dan 0 derajat pada Kelvin itu tidak sama dengan 0 derajat pada Fahrenheit. Dan yang keempat ada skala rasio. Contohnya yaitu nilai 0 mutlak. Contohnya seperti
berat badan, tinggi badan, jumlah uang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sampel dan populasi. Yang pertama, mulai dari populasi dulu. Populasi merupakan berisi suatu set seluruh pengukuran dari karakteristik yang diteliti, sedangkan sampel merupakan bagian dari pengukuran yang dipilih dari populasinya, dan sensus merupakan pengamatan terhadap keseluruhan objek penelitian dalam populasinya tanpa ada yang terlewat. Baik, terdapat beberapa contoh penerapan statistika dalam sistem informasi, diantaranya yang pertama pada database. Statistika digunakan untuk merancang, mengelola, dan mengoptimalkan database, serta melakukan query dan analisis data. Dan pada sains data, statistika digunakan dalam melakukan eksplorasi, visualisasi, pemodelan, dan inferensi data, serta mengembangkan algoritma dan metode machine learning. Dan dalam SIG, statistika digunakan dalam mengumpulkan, menyimpan, memanggil, mengolah, menganalisis, dan menghasilkan data bereferensi geografi serta melakukan interpolasi, klasifikasi, dan regresi yang spasial. Keterkaitan antara statistika dan sistem informasi dapat dilihat dari proses analisis datanya, dalam pengambilan keputusan, pemodelan proses bisnis, keamanan informasi, eksperimen dan pengujian, serta prediksi dan peramalan, karena statistika dapat membantu sistem informasi dalam melakukan hal-hal tersebut. Baik, sekian dari saya mengenai penjelasan materi sesi 1. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.